lagi di bahasa Sunda namanya artinya for. Karena kalau kita ekspos semua, jadi kita sebutkan bahwa ini namanya dua parat yang dipakai untuk melampir. Ini kaca benderanya Pak. Di sini kaca benderanya memang kalau ini batu judo. Jadi satu buah ini bisa keluar 7 buah alat. Nah, ini paling banyak tuh ikan. Ya, sudah sini. Nah ini salah satu peninggalan Jepang juga Bu, Bapak ya. Ya bunkernya itu di sini, cuma bangunannya selesai bisa ke properti makanya di taman wisata ataupun di Pangandaran nggak ada museum. Jadi banyak bunker di ekskavasi tapi nggak ditemukan senjata apapun. Jadi pembangunannya selesai bisa Nah ini salah satu peninggalannya menuju ke bunker yang dulu diperkirakan untuk peninggalan Jepang ya. Karena di dalam nggak ada tralis besi, itu diperkirakannya untuk penyimpanan senjata. Cuma ini dari beton atau semen, tapi kalau yang kita pakai sama ini bisa masuk ke sana ya, masuk ke sana lagi. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ketemu Fadam. Assalamualaikum ketemu jasad. Ini bunker ya, bunker yang ada di sini cukup sampai di sini ya. Ini bunker Jepang ya. Ini bunker Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini di sini masih banyak sekali. Gua dan bunker ya. Ini informasi Gua Jepang. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya terjadi pada tanggal 8 Desember 1941, diawali serangan mendadak ya. Angkatan Udara, iya monggo, dari Nippon atau Jepang ke pelabuhan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8. Yang seperti tadi ya, ini ada lagi yang kedua. Kita tidak usah masuk ke sana karena sama ya, cuma dilihat dari sini. Karena saya sudah ketinggalan rombongan dan saya coba masuk di sini. Ya, ini Gua Jepang. Kalau kita masuk sedikit aja, ini sama bentuknya. Cuma di sana ada pintu yang masuk ke kanan ya. Itu Gua Jepang. Ya. Sama dengan yang tadi, ini yang gua yang kedua yang kita lihat di Pangandaran ini. Jadi kita mau
Ini ternyata ada rusanya 3 ya. Rusa di Pangandaran ini biasanya jinak ya. Ini jinak rusanya besar-besar ya. Kita kurang tahu ya, ini ada berapa jumlahnya rusa populasinya di sini. Ya, bahkan ini depan ini. Iya, ini gendut-gendut. Ini ada juga di sini. Enak ya. Awas nggugat. Kurang jenake. Ayo mele nang Yogyakarta ya. Ya melu ora kowe. Oke. Oh, iki cewek iki mesti. Lanang. Ini ada goa Jepang. Nah ini di atas yang di sebelah kiri. Nah kalau yang tadi kan terbuat dari semenan atau betonan. Kalau ini bukit batu alam yang proses pembikinannya di Pahang. Nah ternyata Jepang pinter bikin strateginya Pak. Oke kita bisa lihat lebih dari sini ya. Nah kita ini aja. Kalau kita masuk ruangnya seperti balik atau mutiara tidak bisa. Ini kalau kita masuk ada pintu tambasnya tapi kita nggak usah masuk aja. Kita lihat aja dari dalam. Tuh masih panjang ya di sana. Assalamualaikum. 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 Oh ternyata habis. Kita masuk pas ada di atas sana. Nah, mau masuk ini. Oke, kita buka stok ya. Nah, Kita lihat buahnya. Ini menyusuri buah Jepang. Oh ternyata banyak sekali ya. Di sini ada pintu satu. Ternyata di sini juga ada ya. Kita coba mau masuk lewat pintu ini aja dulu. Coba kita lihat. Nah ini. Di sini. Flashnya aktif Pak. Nyalain aja flash Iya. handphonenya. Iya sudah. Kita lihat sini. Nah, mungkin kalau di zaman penjajahan Jepang atau Ini waktu ya. zaman penjajah perang, mungkin ini lokasi yang ini nggak kelihatan ada goa. Ya. Ini sampai mana ini lokasinya. kita lihat. Di sini ada 2 lorong fungsinya sama. Kita Pak. lihat di Kalau sini. ambil yang lorong sebelah kiri, ambil kiri berarti kamar tahanan. Kalau ambil lorong di sebelah kanan itu kamar penyiksaan. Oh ini di sini Atau ada. kamar pembantaian. Tapi kalau kita masuk Iya. sini, masuk kita sama kita ketemu di tengah-tengah. Oh ini ya. Ini kita Nah, sampai. itu di bawah Ini itu, pintunya ada sana. yang dilihat sama Ibu, itu ruangan untuk penyimpanan Ini tamu. kita lihat. Perkirakan fungsinya ruang penyimpanan tamu. Ini sampai kita ke sana ya. Ada masuknya. Kita kembali lagi sana. Kalau mau masuk dari kanan boleh, yang dari sini boleh. Ini juga ada. Bisa di Oke, tapi yang merasa tinggi kita harus Itu pegang kita duduk ya. Nah, kalau yang senternya bawah silakan. Ini ruangan kamar tahanannya Pak, bentuknya persegi 4 aja. Yang sini seperti ini Ini ya. Kita untuk lihat. jalan keluarnya. Jadi Kalau kita ambil arah kiri berarti langsung ke Angkara Kiara itu. Nah, kalau ambil yang sebelah kanan itu rute jalannya agak susah, agak curam. oh kalau yang sini agak curam. Tembus tapi susah sekali ya. Oke, kalau yang mana bos kita sebelah sini yuk. Yuk. Oke, hati-hati kepala. Susah. Ini ada teman-teman yang Nah, mencoba biar tembus. kita nggak terlalu Ada kesusahan yang tembus ke keluar, sana. kita ambil arah kiri aja ya. Jadi itu ya. Nah, Seperti karena yang ini. sebelah kanan terlalu curam. Ini ya. Ini Terlalu berbahaya. para survival sedang Nah, mencoba kalau di untuk sini kan ada melakukan jalan tembus. pohon, bisa untuk pegangan Bapak Ibu semua. Ya, itu lihat. Jangan salah halo, kaget aku. Ya ya. Halo, ada siapa di situ? Iya. Di saya. YouTuber. Ini ada apa? Itu pertapa ada. Sebutannya. Ini kayak neng Taman Sari kan ya? Betul. Nanti Taman Sari kan ya apa? Yung.
Double ya. Dan kita mau coba yang agak curam ini ya. Ini agak curam, tetapi bisa ini ya. Tapi harus berhati-hati ya di sini ya. Ini kalau tidak hati-hati ini bisa kepleset ini ya. Ya, ini agak curam sekali di sini. Kelihatannya sulit sekali ya. Saya nggak kuat karena apa ya? Saya menggunakan sepatu yang karet ini bisa susah, nggak kuat ini ya sepatu. Iya, kita coba. Kita coba sedikit lagi sudah bisa. Bismillah ya, kita coba sedikit lagi ya. Ini kita sudah coba. Ini gua Jepang ya, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa selamat ya sampai di sini. Penyusuran gua Jepang ya. Ini kalau yang sebelah barat tadi timbulnya ada di sana ini ya. Ini kalau yang sebelah barat teman-teman menggunakan jalur yang ada di sebelah sana. Jadi kalau tidak kuat bisa menggunakan yang agak kejam yang ada di sini. Inilah, ini pintu yang ada di sebelah sini. Pintunya ada di sini. Ini pintu yang tadi teman-teman gunakan tadi ada di sebelah sini. Ya, kita tidak usah lewat ke sana karena tadi kita sudah melihat lorongnya. Ini diapit oleh batu, bukan batu, pohon yang sangat besar sekali ya. Ini pohon yang sangat besar dan tembusnya di sini ternyata. Oke ya, kita kembali ke arah jalur teman-teman yang ada di sana. Kita sudah sampai ke Pangandaran. Ya, yang berjasa nyebarin agama Islam. Karena kalau orang Pananjung atau sekarang dikasih nama Pangandaran, mungkin kalau nggak ada Syekh Ahmad Syekh Muhammad, kemungkinan sampai sekarang menganut agama Hindu. Nah, kalau tadi Bapak belok kiri, belok kanan dulu, kita lihat situs pembakalannya. Nah ini yang dikasih nama situs Batu Kalde, atau dulu namanya Kerajaan Pananjung, yang dulu emang menganut agama Hindu. Nah, yang memuslimkannya ini Syekh Ahmad Syekh Muhammad. Ya, beliau-beliau dari Mesir gitu datang ke sini untuk menyebarkan Islam. Nah, kebetulan Gua Parat ini salah satu gua yang paling sering dipakai syuting film. Yang paling lama itu Malampir, Bu ya. Nah, terus kalau Bapak Ibu masuk gua ini bisa mewakili 6 gua alam. Karena yang paling banyak keunikannya. Ini salah satunya ada batu pupu ayam. Mungkin kalau bahasa Jermannya pupu ayam, Bu ya. Atau paha ayam, nah yang ini. Terus ada batu Cikaracak, ini simbol peribahasanya orang Sunda. Ataupun batu ini yang pernah dipakai film Malampir jadi kaca benggala. Jadi kalau Malampir mau lihat jodohnya itu di sini. Tolong tunjukkan jodoh saya. Nah, itu di sini. Nah, yang paling unik di goa ini itu ada, tapi mohon maaf Pak ya, bukan mau bilang jorok Ibu ya, tapi kami harus menjelaskan. Di sini ada sepasang batu mirip kepunyaan laki-laki sama perempuan. Nah, mbok anak sing ngurung gawe bojo bisa pegang salah satu batunya, Bu. Berarti yang pengen lihat beneran berarti pengen nambah ya. Nah, jadi gini, ini ada mitos, tapi dari kami nggak menyarankan Bapak Ibu percaya batu ya. Kalau emang ada yang mau pegang ya pegang aja gitu. Cuma hati-hati jangan sampai salah pegang. Karena posisi di dalam gua ini tuh gelap ya. Nah, kalau yang pegangnya keras berarti batu, kalau yang agak lebih berarti yang teman sendiri. Gitu. Nah, ini kalau yang belum punya jodoh pegang salah satunya Pak. Kalau laki-laki berarti pegang batu yang perempuan. Nah, perempuan pegang batu yang laki-laki. Nah, kalau yang udah merasa punya pasangan pegang dua-duanya. Main awet langgeng, Bu. Nah, terus ada batu yang ngebentuk seperti unta duduk.
ada batu gamelan, dan di gua ini ada satuannya yaitu landak sama kelelawar. Nah makanya gua ini dikasih nama Gua Parat, ini diambil dari bahasa Sunda artinya tembus. Jadi kita tembus ke pinggir pantai Pasir Putih Timur gitu. Nah ini panjang guanya kurang lebih 105 meter, makanya di sini ada teman-teman jasa renta center. Untuk satu center Rp10.000 bisa dipergunakan 5 orang ataupun mau 1 orang pakai berdua bertiga silakan gitu. Nah itu mah terserah bapak ibu ya. Nah biasanya kalau buat handphone nggak tembus karena lokasi guanya ini luas. Untuk center dibagi aja, diatur aja mau 1 center buat berlima mau berdua tempat terserah. Oke, kita udah berada di kawasan Pasir Putih Timur. Ini lokasi kedua, ada Gua Parat atau yang dibilang Gua Malampir. Nah kebetulan di depan Gua Parat ini ada 2 makam petilasan, namanya Syekh Ahmad, Syekh Muhammad. Nah beliau-beliau lah yang berjasa nyebarin agama Islam. Oke, makamnya ada di depan guanya Bapak ya. Nah ini kita akan tunjuk lokasinya ke atas. Oke, semuanya udah pada pegang senter. Oke, yang paling depan bisa tepuk dulu ya. Masuk 2 lokasi kalau ke sini nanti sama gua miring. Ini yang ngajak cuma di lokasi ini aja buat dia. Kalau udah di dalamnya datang. Tahan dulu. Habis, tahan dulu. Nah ini 2 makam petilasannya. Untuk yang menggunakan topi bisa diputar dulu Pak, topinya ke belakang. Nah biar Bapak di depan bisa ngelihat lebih luasa setengah gitu ya. Takutnya kita kepentok. Oke, mohon perhatiannya. Untuk mengawali kita masuk merunduk sampai akar pohon. Jadi di depan Bapak Ibu itu ada akar pohon, batas kita harus merunduk. Oke, udah ready? Oke, sebelah sini, ikutin pemandunya Pak. Ambil arah kiri. Kita merunduk dari lebih jauh, jangan sampai akar pohon. Nah ini batas akar pohonnya. Kalau yang udah Ini kok. Kok masih di tiga wani center kok? Kayak di tiga wani center. Wani kono engko jaluk duit iki. Kita harus merunduk ya. Karena memang seperti ini guanya, tapi indah sekali ini ya. Ini saya memvideo yang teman saja, bukan saya yang saya video. Karena saya ingin melihat pemandangan yang ada di sini ya. Ini ada gua. Oh, sudah habis. Nah, ini diterangkan oleh pemandunya juga. Nah, kita hati-hati karena ini alami hasil dari tetesan-tetesan air. Nah, makanya mahasiswa pertama meneliti gua ini keheranan. Ternyata di gua ini banyak bentukan stalagmit. Ini dikiranya hasil pahatan. Nah, untuk pembuktian gua ini gua alam, mahasiswa pernah menggali di dalam gua ini, ternyata di bawah tanah ini terumbu karang semua. Jadi batuan stalagmit yang membentuk di sini nggak semuanya dari tetesan air, tapi batuan ya. Batuan ini kita pegang. Nah, ini salah satunya batu lotan. Ini juga. Oke, kalau ikutin saya, Bapak Ibu berarti langsung lihat batu. Nah, ini ya. Oke, hati-hati. Batunya cadas sekali ini. Ini Nah, kalau di sini, Bapak Ibu ini kita udah lebih luas. Nah, ini ruangan tua. sangat keras, cadas. Kita harus perhatian. Nah, kalau udah di sini, coba ternyata. Nah, ini batu bedulnya. Pak. Nah, ini jangan sampai. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa berimajinasi, bisa menilai. Nah, bagi yang bapak-bapak yang memang belum punya jodoh, berarti harus pegang batu sing wedok ya. Pegang dua-duanya Pak, main awetan. Siap. Ya. Bang Sari ini akan tambah. Ya itu tergantung niat Bapak. Ya. Oke, buat yang ibu buat yang perempuan ini harus pegang yang batu laki-lakinya ini. Monggo Bapak. Monggo ibunya. Ini monggo. Malah dapat lebih Bu. Ternyata, oke, ternyata kalau yang laki-lakinya masih mengeluarkan air. Ini masih menetes ya.
masih mengeluarkan air berarti menandakan batu stalaktit yang ini berarti masih bisa memanjang. Bisa produktif ini. Betul Pak. Bisa jos. Masih jos. Nah kalau mau lihat kaca benggalanya Malampir ataupun kalau bersama orang Pangandaran ini kita bilangnya batu Cikaraca Pak. Ini simbol pribahasa orang Pangandaran. Jadi meskipun Bapak Ibu dari Jogja, Om Jowo, saya akan ceritain. Ini kalau sama orang Sunda namanya Watu Cikaraca. Nah kalau kita artikan secara langsung ini ada artinya Pak. Nah kalau pakai bahasa Sundanya gini ya, Cikaraca ninggang batu, lawan jadi legok. Atau nanti Cikaraca ninggang watu, alon-alon jantan dekok. Itu ada arti filosofinya bagi orang Sunda. Artinya sebodoh-bodohnya kita kalau kita belajar terus bisa pinter. Sekeras-kerasnya batu kena tetesan air dari atas lama-lama berlubang. Nah ini yang pernah dipakai Malampir jadi kaca benggala. Nah mungkin kalau ibu yang pernah lihat film Malampir, nah ini kaca benggalanya Malampir. Ini tetesan airnya dari atas ini. Itu ben lancar rezeki nih Bu. Ngeten iki. Sini. Oke, biasanya di belakang Bapak Ibu keringetnya. nonton landak, ana sing gawa panganan ora. Ini tempat landak. Nah, itu di sini. Dalam landaknya. Gue ya landaknya anak gue, Bu. Ya, ini landaknya anak ya, oke. Di sih jenenge landak di. Iya, orang Kayak kiye. permen atau napi kue. Oh, itu landak ya. Oh, ternyata Kalau ada makanan, kita nggak usah lihat makin dekat. Kita cuma taburin aja makanan di sini, mereka keluar sendiri. Senter ini landaknya di sini. Oh, itu landaknya. Itu landaknya ya. Itu landaknya ya, yang penasaran lihat mana. Oke, kita balik lagi semuanya. Landak. Dua landak. Oke, sudah di sini hati-hati. Nah, itu ada pelongan. Kalau sama orang sini bilangnya Ada di sana. Nyampe tak sae. dia anak budidaya atau anak ibu ya. Nah, ini masih mengeluarkan air. Jadi kalau yang batuan stalaktit yang masih mengeluarkan air, berarti batunya masih bisa membesar, masih bisa memanjang. Ini bagian paha atas. Ini yang belakang bertubi. Oke, tadi kita udah lihat landak ya, kita udah buktikan di gua ini ada landak, terus selain landak ada kelawar. Coba senternya ke atas ini. Nah ini. Batman. Kalau lihat jangan sampai buka mulut. Gimana sih? Makanya di semua gua-gua alam yang ada di Taman Wisata nggak ada yang dikasih penerangan karena di sini ada satwanya. Nah kebetulannya di Gua Barat ada landak sama kelelawar. Makanya kalau lagi dipakai syuting, kelelawar yang di sini nggak ada kabur semua karena kalau lagi ada syuting ini banyak cahaya. Gitu. Nah terkecuali center karena kita cuma buat lewat doang. Nah itu tempat yang terang, berarti itu udah tembusannya. Obat apa Pak? Semuanya ambil arah sebelah kiri. Oke. Ambil arah sebelah kiri. Kita yang dua ya. Kalau ini ada lubang. Nah, ini juga pertimbangan di filmnya kesana. Awas jeblos, Bu. Itu ada lubang, itu ada airnya. Ini lubangnya runtuh atau apa Mas? Ini harusnya ada Ini airnya. Ini ada Anu pernah digali buat pembuktian. batu stalagmit ini kita kasih nama batu gamelan. Nah ini batu gamelan Bu ya. Cuma kalau Bapak Ibu lihat secara langsung batu ini nggak mirip gamelan Pak ini ya. Jadi kalau ingin tahu kita harus ngumpul. Ya. Gong. Ini kendang Bu. Ini kendangnya Pak ya. Kuat bener Pak. Hati-hati jalannya semuanya. Apa karena berlubang ini ya? Suaranya macam-macam. Gemang. Nah ini nggak bunyi. Kita coba. Oh iya, ternyata ya. Yang lagi. Oh iya. Terus yang di sini tadi seperti
Wah, seperti kendang ini ya. Ya, seperti kendang. Nah, kita sudah sampai ke mulut gua ini. Kalau yang mau foto-foto yang paling dulu di depan itu di bawah kita lihat di sebelah kanan ada batu gajah. Itu sudah sampai di mulut gua. Itu ada batu. Cuma di batu juga ada. Sudah Cuma gambarnya seperti bentuk ini. keluar, tapi kita tetap harus hati-hati. Jadi untuk turunnya hati-hati. Ternyata di sini terjal, Ini ada airnya Pak. Itu yang penting. terjal sekali di sini. Jadi kalau menandakan stalaktit yang masih bisa memanjang itu airnya nggak akan langsung jatuh Pak. Dia berhenti, terus ada beberapa menit atau beberapa detik baru tetes. Karena itu proses pengendapan dan kami. Oke, ada apa? Rombongan joki yang mau foto-foto dulu silakan di bawah. Kita lihat di sebelah kanan atas itu ada batu gajah. Nah ini dari depan sana aja Bu. Ya, kita turun aja. Turun aja semuanya dulu, hati-hati pegangan bahu. Hati-hati ya, turunnya pakai kaki semua ya. Awas hati-hati. Nah, kalau yang dari sini, nah ini batu gajahnya Pak. Itu ada belalainya, kaki depan, kaki belakang. Nah ini batu gajahnya ya. Nah ini ada belalainya, ini belalainya. Nah ini kaki depan, kaki belakang. Coba perutnya belum ada. Nah kalau yang gajah duduk yang tadi ada di foto paper ini. Nah ini. Nah coba kita lihat dari depan sini Pak. Nah ini. Itu ternyata bagus sekali ya tempatnya seperti itu ya. Besar sekali. Ini pintu keluarnya ya. Kita sudah berada di pintu keluar ya. Panjang sekali, jauh sekali, jalannya juga berkelok-kelok tapi sangat puas. Banyak sekali fenomena-fenomena alam yang kita dapatkan dan sangat mengasihkan. Oke, ada hewannya juga di sana tadi dan pokoknya sangat puas, sangat nikmat, sangat indah ya. Kita akan menuju ke gua satunya. Oke, ikuti terus. Kita telusuri keindahan alam di Pangandaran. Karena posisi gua ini kita keluar harus miring. Nah, jadi biar simpel kita ganti namanya jadi gua miring sampai sekarang. Nah, selain batu pocong, ada batu yang mirip sekeluarga, Bu. Jadi kayak ada ibu, anak, sama bapaknya lagi pelukan. Gitu. Terus ada batu yang mirip tulang tengkorak belakang. Gimana ini? Terus. Katanya mau masuk sambil pulang atau mau muter doang? Terus masuk. Masuk. Buktinya sama. Sudah sampai di sini, penasaran. Oke, biar nggak penasaran Ibu ya. Ya, sudah sampai di sini. Jalannya cuma miring-miring doang, Bu. Ya oke, yuk. Tapi dari dibanding dua orang lebih panjang dua orang ini nggak begitu gelap. Oke, rombongan Jogja yang di belakang masih ada nggak? Buat teman-teman PKN dicek. Indah sekali ya. Center. Maka kita nggak balik lagi. Pemandangannya indah sekali. Oke, tahan dulu. Indah sekali ini. Ini sangat indah. Indah ini. Luar biasa. Siapa? Mari kita masuk, nanti akan lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi kita lihat ya. Masuk aja. Tahan mas. Makanya digerak. Nanti di sini Oke, nah ini gua miring ini lokasi gua yang beda sama gua alam yang lain. Jadi di sini semuanya stalaktit. Nah, karena posisinya di atas. Jadi dulunya ini bekas retakan bukit, karena ada proses stalaktit akhirnya nempel lagi jadi gua. Nah ini gua yang paling kecil, kurang lebih panjangnya sekitaran 65 meter.
Oke, yang masuk hati-hati kiri kanan kepala ya. Takutnya kepentok ntar batunya pecah. Hati-hati. Kepalanya. Oh, kepalanya Pak. Oke, yang paling depan bisa tunggu biar Bapak tahu yang disebut gua penampakan itu yang mana sih penampakannya? Salah. Oke, tunggu dulu sebentar. Waktu dipakai uji nyali buat Bapak Ibu peserta ada di sini, duduk sendiri di sini. Nah, posisinya agak di dalam sana Pak. Oke, nah itu di situ. Nah, cuman kamera inframerah dipasang di mana-mana. Nah, salah satu kamera inframerah ada di posisi depan sini. Nah, kebetulan nyorotnya ke atas. Jadi yang pegang senter kalau pengen lihat batu penampakannya, senternya ke atas ini. Nah ini batu pocongnya. Nah ini Bu, ini yang saya kasih. Saya lihat di sini Pak. Nih, ini. Nah ini kayak ada ikatan di kepala, ikatan pinggang, ini ikatan di kaki. Jadi sepintas di kamera yang inframerah mirip kayak pocong lagi berdiri. Bisa jelas? Ya. Oke, ya mungkin yang paling belakang, yang pengen lihat batu pocong, lihatnya senternya ke atas ke pojok atas ini. Nah ini batu pocong. Oke. Kalau dari sini lebih jelas Bune. Nah ini kalau dari sini ini lebih jelas. Kita lihatnya dari sini. Ini dari sini Bu. Lihatnya dari sini, Ibu lihatnya ke atas sana. Oh ya, udah. Oke, nah selain batu pocong, kita lihat batu yang mirip sekeluarga. Oke, di sini hati-hati semuanya, ada jalan yang agak turun sedikit, hati-hati karena banyak pasir suka ada yang kepleset, hati-hati ibunya. Oke, dari sini balik badannya seperti saya. Oke, yang udah dari sini balik badannya biar kita bisa tahu batu yang mirip sekeluarga. Ini yang ujung ini Pak. Nih, saya senternya kecilin. Oke, jadi mirip kayak ada rambut panjang, itu ada mirip anak kecil yang lagi digendong di depan. Jadi kalau kita lihat sepintas mirip kayak lagi berpelukan. Atas sana toh. Oke, nah ini kalau batu pocong ini ujungnya. Nah ini ujung batu pocong, ini batu yang mirip sekeluarga. Itu batu sekeluarga. Oke. Berpelukan. Nah satu lagi batu yang mirip tulang tengkorak belakang. Balik badannya, lihat ke saya. Ganteng nggak Bu saya? Ganteng dong. Oke, nah ini Bu. Nah ini Pak ya. Ini Mas. Ini tulang ekor. Sama Bapak Ibu semuanya lihatnya ke atas terus. Nah, jadi banyak yang menilai ini batu mirip kayak tulang tengkorak belakang. Nah, ini di ekornya, tulang ekor, kita lihatnya ke bawah ke atas terus. Jadi mirip kayak tulang belakang kita ya. Nah, dulu sempat kasih nama gua penampakan. Terus kita ganti namanya gua miring karena posisi kita keluar jangan ini harus miring. Jadi hati-hati semuanya, Bapak Ibunya hati-hati kepala, pundak, lutut, kaki. Pakai boneka, hati-hati ya Bapak. Ya, Bapak Ibunya hati-hati. Model Gus Nuri. Hati-hati, jalannya pelan-pelan, tangan bisa menahan ke batu yang sebelah kiri ya. Hati-hati semuanya. Hati-hati Bapak boneka, piring. Bapak Ibunya hati-hati. Miringkan badan. Aku takut. Kita harus bersusah-susah untuk keluar dari gua ini ya. Kita tidak tahu mungkin bagaimana jalannya kok bisa miring seperti ini. Dhuwur rada ndok. Berangkang ya. Gimana Mas Firman? Wah, ini memang Amazing ya. sangat menakjubkan dan bukan buatan manusia, memang keindahan dari Gusti Allah. Bukan buatan Vetivera tapi buatan alam. Oke, yang bawa center belakang. Syuting sedikit daerah itu gambarnya. Ya, oke. Gimana pendapat Anda berkaitan dengan gua ini? Sahdu. Indah sekali. Oke. Merupakan keajaiban. Latihan tentara, Nur Ilahi. langkah. Oke. Kita harus berobos ya di sini ya. Untuk keluar dari sini kita harus miring-miring.
kita miringkan badan kita. Ya karena ini memang benar-benar amazing ya. Ya kita pas dengan badan kita, tapi ini sungguh luar biasa ya. Kita sudah akan sampai ke pintu keluar ya. Ya ini. Oke. Dengan hati-hati kita sampai ke pintu keluar saudara. Oke. Alhamdulillah amazing. Benar-benar luar biasa. Pangandaran yang sangat hebat, pintunya yang sangat membuat kita lega. Oke, begitu kita teruskan perjalanan ke hutannya dan kita menuju ke bis untuk pulang. Oke, bagus sekali, indah.